Selamat malam teman-teman di Amerika dan selamat pagi Romo. Nama saya Ruti dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di acara ini. 2 minggu yang lalu kita baru saja selesai dengan latihan rohani fall program yang dibimbing oleh Romo Mahar. Dengan tema ketika dua orang bersama yang terinspirasi dari surat Perjanjian Lama. Tapi hidup kita berjalan terus dan kita ingin berkembang, apalagi kita sekarang sedang di dalam masa Advent dan kita ingin terus latihan rohani. Setelah kita libur selama 2 minggu, kali ini kita akan mulai latihan rohani winter program dan kita memasuki mulai hari ini, Desember 9 sampai Januari 2022. Dan di winter program ini tema besarnya adalah Yesusku luar biasa. Melalui 8 sesi latihan rohani ini kita dibimbing untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Latihan rohani ini materinya akan diambil dari Injil Lukas dan Matius. Dan pembimbing latihan rohani kita pada sesi ini tak lain dan tak bukan adalah Romo Effendi. Drum roll. Info buat Romo Effendi yang belum kenal, tapi sepertinya udah kenal semua ya. Jadi garis besarnya sekarang ini Romo tinggal di Jogja. Untuk sesi pertama ini topik pembahasannya adalah mengapa Tuhan memilih Maria? Materinya diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 45. Seperti latihan rohani yang sudah-sudah, formatnya ini akan dibagi 2. Jadi bagian yang pertama Romo akan menjelaskan materinya, lalu ada pengumuman dan setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab atau sharing. Sedikit catatan untuk yang mau sharing atau acara tanya jawab itu nanti tidak direkam, begitu aja. Dan untuk yang mau bertanya harap singkat, straight to the point dan juga sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti Romo mungkin bisa menjelaskan dinamika jalannya sesi ini mau ya. Sekarang mari kita mulai sesi kita malam ini. Mohon Romo buka dengan doa. Silakan Baik, Romo. teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Advent itu tanda hati kami mau menyambut Tuhan yang menyelamatkan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, pandanglah hati kami yang ingin menyiapkan diri untuk bisa menyambut putramu secara pantas dan layak. Buatlah hati kami di masa Advent ini sungguh-sungguh penuh dengan iman dan pengharapan akan keselamatan itu. Dan juga kami mohon supaya setiap kali dan terutama saat ini ketika kami merayakan Natal nantinya, hati kami dipenuhi dengan sukacita. Bukan sukacita yang berasal dari dunia, tetapi yang datang darimu, dari surga itu sendiri. Tuhan,
buatlah kami semua yang hadir di tempat ini sungguh-sungguh bisa meresapkan apa artinya menjadi orang yang beriman dan berharap. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan saya mulai atau Ruti mulai? Romo, silakan Romo, sesinya dimulai. Sudah, baik. Kalau begitu, teman-teman, saya sedikit membagikan, tentunya tidak akan, yang namanya latihan rohani itu sudah seperti yang lalu-lalu sudah saya jelaskan, tidak akan pernah membahas secara detail dalam arti seperti kita mengulas kitab suci. Tetapi bahwa dari perjumpaan kita dengan kitab suci itu kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, dan dengan demikian lalu kita menjadi tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita berjumpa dengan kitab suci yang menunjukkan kita bahwa keselamatan itu direncanakan Tuhan, tetapi harus menjadi bagian dari hidup manusia dan butuh tanggapan manusiawi untuk membuat keselamatan itu nyata di dalam hidup kita di dalam dunia ini. Maka izinkan saya untuk presentasi saja begitu supaya gampang. Ya, apakah sudah melihat saya punya presentasi? Sebentar. Apa sudah melihat atau belum, teman-teman? Sudah, Romo. Sudah. Oke, sebentar. Saya butuh untuk beradaptasi karena saya sendiri saya tidak familiar dengan ini. Mana ini? Oke, baik. Ini ya, mengapa Maria dipilih Tuhan? Kalau kita melihat Maria, kita semua tahu dia perempuan hebat, begitu. Tetapi bahwa kita juga tahu kalau kita membaca Injil, bahwa Maria itu tidak serta-merta langsung menjadi orang yang seperti kita kenal sekarang ini. Dia adalah orang yang biasa, gadis biasa. Dan bukankah kita semua juga orang seperti itu, gadis biasa, yang mungkin dengan keluguan dan segala macam kekurangan. Ya. Tapi ya, lihatlah, kita mulai membaca dengan Lukas 1:26-38. Siapa yang mau membacakan untuk saya, supaya saya tidak berkata-kata terus? Mari. Ruti, silakan Ruti untuk membaca. Oke. Lukas 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu,
dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, saya juga diberi bacaan Lukas 1:39 sampai 45. Saya tidak tahu siapa yang merancang ini, tetapi luar biasa membuat dua perikop bersamaan. Oke, well, apapun itu saya bacakan saja, ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi ada dua kabar. Ya. Satu, kabar dari malaikat kepada Maria. Yang satu, juga bahwa kedua perempuan itu saling memberikan salam dan tentu berkabar-kabar, ya. Yang menarik adalah apa? Dua-duanya soal kabar, dua-duanya soal salam, ya. Dan kita perlu melihat dengan beberapa catatan. Satu, lihat malaikat itu ngomong soal Yesus. Yesus itu berasal dari Yesua atau Yosua yang berarti juru selamat atau yang menyelamatkan. Itu beberapa catatan dari kita, ya, untuk kita. Lukas menegaskan peran Roh Kudus dalam karya keselamatan. Jadi sejak awal Roh Kudus sebagai kekuatan Tuhan hadir dan berperan, ya. Jadi Lukas itu sejak awal sudah demen dengan Roh Kudus begitu. Kalau yang lain belum menunjukkan siapa Roh Kudus itu. Hanya ketika Lukas, Roh Kudus itu sejak awal sudah mulai disinggung-singgung, dan nanti itu memang kelihatan jelas bahwa apa? Nanti di kisah para rasul, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam pelayanan. Nah, lihat, Roh Kudus itu sudah ada sejak awal dalam karya keselamatan, ya. Dan kita tahu bahwa apa? Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, ya. Walaupun tanggapan Maria terhadap rencana Tuhan sangat penting, namun karya keselamatan adalah inisiatif dan karya Tuhan, ya. Jadi perlu dicatat bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Di dalam masyarakat yang mengandalkan kemanusiaan, yang begitu percaya akan kemampuan manusia, ya, Anda boleh percaya, Anda masuk ke YouTube, ya, dan Anda buka motivator-motivator. Siapapun mereka, yang namanya motivator selalu menunjukkan betapa kita manusia ini punya sesuatu yang luar biasa. Dan mereka selalu mengatakan bahwa kita bisa ini, kita bisa itu. Benar, ya, mereka benar. Tetapi bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita juga yang kita tahu bahwa di balik segala kegemilangan yang kita punyai di dalam hidup kita, segala keberhasilan yang kita punyai di dalam hidup kita, ada sisi-sisi di mana kita tahu bahwa kita tak sanggup, kita itu lemah. Dan kita butuh sesuatu di luar diri kita yang lebih besar dari diri kita. Dan kalau orang beriman, dia tahu apa itu Tuhan, ya. Dan memang kita orang beriman itu bukan orang yang fatalistik dalam arti tidak mau kerja,
tidak mau berjuang, tidak mau berusaha. Sebaliknya, kita orang beriman itu harus berjuang, berusaha, mau berkorban. Nanti kita lihat ya, seperti Maria. Tetapi kita tahu di balik semuanya itu ada sebuah kekuatan yang memulai di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk bisa berjuang, untuk bisa bekerja keras, untuk berani berkorban, dan seterusnya. Siapa itu? Sosok itu yang kita sebut sebagai Tuhan di dalam hidup kita orang beriman. Selangkah lebih maju, ya. Jadi lihat, kalau itu adalah karya Tuhan, maka kita lihat Allah kita itu sedemikian merendahkan dirinya menjadi manusia dan menggantungkan rencananya pada persetujuan seorang gadis muda. Dalam hidup kita, kalau kita punya rencana bagus, punya rencana yang kita punya usaha yang luar biasa, kita maukah kita juga menjadi seperti Allah yang dalam arti tertentu juga berani untuk merendahkan dirinya dan menggantungkan diri kita pada orang-orang yang kita anggap kurang. Karena Allah juga seperti itu. Oh, saya gampang. Kalau saya seringkali dengan anak-anak muda, ya pada satu titik saya harus mengatakan bahwa saya seringkali bergantung pada anak-anak muda. Ya, yang saya anggap bahwa kurang pengalaman, perlu dididik ini, dididik itu. Tetapi di dalam hidup saya tahu saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya bergantung pada persetujuan mereka. Dan itu menarik ya. Karena kalau saya pikir-pikir masa Advent saya itu juga menyenangkan dalam arti apa? Sungguh sabda Allah itu ada dan hadir menjadi nyata dalam hidup saya. Kalau saya melihat Maria hari ini, ya, yang mengatakan yes, ya, seorang gadis muda, maukah saya juga mempunyai sikap kerendahan hati yang maksimal seperti Allah, yang tahu bahwa dia punya kuasa, tetapi dalam arti yang jelas bahwa dia mau merendahkan dirinya dan membuat dirinya seakan-akan tergantung pada persetujuan seorang gadis muda. Seorang anak muda. Yang menarik adalah kita juga perlu selain melihat Allah, kita juga perlu melihat sang gadis yang rela menanggung segala ketidaknyamanan, kerentanan, dan bahaya dari tanggapan yes-nya terhadap rencana Tuhan. Hamil di luar pernikahan dan terancam nyawanya. Jelas, Anda boleh percaya, boleh tidak, di Timur Tengah sampai sekarang kalau ada gadis hamil di luar pernikahan yang sah, dia bisa dirajam, ya. Dan itu yang terjadi di dalam zamannya Yesus, zamannya Maria. Ya. Masih ingat seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina, lakinya nggak diseret, perempuannya yang diseret di depan Yesus, toh. ya menarik ya, karena memang seperti itu, ya. Jadi perempuan selalu jadi kasta kelas 2 di zaman itu. Dan memang ketika Maria mengatakan soal yes, dan dia tahu bahwa dia bisa hamil, dan memang hamil, dan hamil di luar pernikahan, dia bisa terancam nyawanya. Tapi bukankah karya besar Tuhan itu juga di dalam hidup kita? Boleh percaya, boleh tidak. Nanti saya harapkan ada yang sharing ya. Begitu banyak ketidaknyamanan, kita merasa kita rapuh, tidak kuat, dan mungkin dalam bahaya yang membuat, tapi kita juga sekaligus berani mengatakan ya. Semoga nanti sharingnya sampai di situ, ya, bahwa mengatakan ya dari segala macam variabel ketidaknyamanan, kerentanan, dan bahaya itu seperti Maria. Maria dikontraskan dengan Hawa, ya, antara ketaatan dan ketidaktaatan terhadap kehendak Tuhan. Maria juga dikontraskan dengan Sakaria, antara yang menerima dan yang meragukan rencana Tuhan. Sakaria itu imam besar di bait Allah itu, dia juga ketika diberitahu bahwa istrinya akan hamil dan punya anak, dia malah meragukannya, mana bisa, istri saya kan sudah tua, kami berdua sudah tua, mana bisa, ya.
Maria lain. Maria menerima. Zakaria meragukan. Ya. Tanggapan Maria yang menyerahkan dirinya pada rencana ilahi berbeda dengan tanggapan Zakaria yang ragu akan janji Allah. Lukas mau menunjukkan bahwa Maria adalah model bagi Israel untuk menanggapi janji Allah. Ya, kalau model bagi Israel, ya model bagi kita juga. Ya. Dan itu berarti apa? Menjadi Maria zaman sekarang itu berarti harus sampai pada titik tidak nyaman, ya, titik merasa rentan, juga mungkin ada bahaya. Dan bukankah itu tanda, ya, tanda bahwa kita itu seperti Maria yang mau percaya pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita juga bisa lihat di perikop yang kedua, ya, soal berkat Elizabeth. Yang pertama menggunakan kata diberkatilah engkau, dan berkat kedua menggunakan kata berbahagialah ia. Lukas mengundang yang lain untuk bersama Maria menanggapi rencana Tuhan dengan rasa percaya. Jadi Lukas itu sendiri mau mengajak pembacanya untuk apa? Jadilah seperti Maria yang menanggapi rencana Tuhan dengan rasa percaya yang besar tentunya, bukan yang kecil, ya, rasa percaya yang besar. Dan kita lihat bahwa apa? Melalui kemanusiaan Maria, Yesus menerima kemanusiaannya. Dan memang Yesus belajar menjadi manusia, belajar dalam tanda kutip, ya, karena dia juga manusia. Itu dari Maria. Yesus seperti Yesus karena Maria dan Yosef, orang tuanya. Kabar gembira. Maria itu membagikan kabar gembira keselamatan dengan saudarinya Elizabeth yang juga hamil akibat tindakan ajaib Tuhan. Orang yang percaya di dalam hidupnya, ya, percaya pada rencana Tuhan, itu orang yang penuh sukacita. Lihatlah orang-orang yang merengut saja. Orang yang merengut, tidak punya sukacita di dalam hidupnya, mengaku orang beriman. Tolong Tuhan Yesus, klaimnya agak kejauhan tuh. Ya, kalau orang yang punya sukacita itu baru boleh ngomong soal iman, gitu toh. Mau bersukacita aja nggak bisa, mau mengatakan punya iman, bagaimana? Dan memang Paus Fransiskus kan pernah ngomong bahwa jangan jadi orang Kristiani yang apa? Yang gloomy, ya, yang sedih, ya, yang tukang komplain, apa-apa kelihatannya jelek, ya. Nah, menarik ya, karena kalau kita mau jadi tanda orang beriman itu adalah punya sukacita di dalam hidupnya. Kalau merengut terus di dalam hidupnya, apanya yang mau diwartakan? Ya. Tanda juga tidak percaya karena apa? Karena tidak pernah punya sukacita. Yang ada adalah apa? Negativitas terus di dalam hidupnya. Yang kedua, ya, juga mau ditunjukkan apa? Perempuan-perempuan menjadi tempat lahir dan besarnya kerajaan Allah. Ya. Dan memang benar, ya. Jadi berbahagialah perempuan-perempuan. Anda boleh percaya, boleh tidak. Lukas menulisnya di zaman di mana perempuan itu nomor 2. Anda tidak perlu tinggal di Amerika untuk bisa merasakan sukacita Injil sebagai perempuan, karena bahkan 2000 tahun yang lalu seorang tabib yang bernama Lukas itu menunjukkan betapa perempuan-perempuan itu menjadi tempat lahir dan besarnya kerajaan Allah. Dan Injil-Injil kita mencatat seperti itu. Bukankah itu sebuah cerita yang melampaui zamannya? Ya. Menarik ya, karena sejak awal mula dari Injil itu, Injil Lukas, perempuan-perempuan itu mendapatkan tempat yang begitu pentingnya. Ya. Jadi Anda menjadi orang Katolik, Anda boleh percaya, boleh tidak. Anda perempuan dan Anda sangat berarti. Ya. Bahkan 2000 tahun lalu ketika perempuan masih nomor 2. Dan yang menarik juga adalah ada pengorbanan.
Puncak rencana keselamatan Tuhan membutuhkan kemauan dari pihak manusia untuk berkorban. Perempuan-perempuan ya itu banyak berkorbannya. Masih ingat? Kita tentunya mau merayakan Maria yang hari ini menerima kabar sukacita yang sebenarnya tidak benar-benar sukacita bagi dia. Itu kabar antara mixed feeling lah ya, antara sukacita karena dipercaya oleh Tuhan, tapi juga ada rasa takut, ada rasa ketidakpastian ya, dan rasa takut dan ketidakpastian itu dijawab dengan kemauan untuk percaya dan mau berkorban. Ketidaknyamanan, kerentanan, ketidakpastian, dan sesuatu yang menakutkan bisa jadi merupakan jalan Allah untuk menyelamatkan kita. Kita butuh untuk mengorbankan diri, mau percaya, dan seterusnya. Ya. Juga lihat perjalanan. Jadi menanggapi rencana keselamatan Tuhan itu adalah bukan sebuah keputusan ya dan selesai. Tidak. Menanggapi rencana Allah yang menyelamatkan itu adalah sebuah perjalanan. Maka ya Maria itu walaupun melakukan perjalanan secara fisik, tetapi itu juga perjalanan spiritual ketika dia mengunjungi Elizabeth. Ya, perjalanan yang diakhiri dengan percakapan panjang yang saling meneguhkan dan memberkati. Pertanyaan bagi kita, sudahkah percakapan-percakapan dalam hidup kita adalah percakapan-percakapan yang bernilai spiritual, yang meneguhkan, yang memberikan berkat, dan seterusnya. Tapi lihatlah, kalau kita membaca 2 perikop itu hari ini, kita tahu apa? Menanggapi rencana Tuhan dengan rasa percaya dan berani untuk mengorbankan diri, itu adalah sebuah perjalanan. Ya. Anda bukan hanya mengatakan ya dan selesai. Tidak. Ada perjalanannya di situ. Dan kita boleh percaya, boleh tidak, Maria menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk sampai kepada Elizabeth. Di situ berarti apa? Berarti bahwa perjalanan untuk menanggapi rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Maka saya mau memandu saja ya di dalam hidup ini bagaimana kita apakah kita pernah mengalami perjumpaan yang membuat terkejut dan takut awalnya tetapi akhirnya membawa pada jalan keselamatan? Apakah aku juga mendengar kata jangan takut dari sang malaikat? Apakah aku juga mengalami ketidakpastian dalam hidup saat ini seperti Maria? Apa yang membuat aku juga berani berharap seperti Maria? Pernahkah aku memiliki pengalaman tak berdaya dan merasa rapuh, namun pada akhirnya menemukan makna dan kekuatan untuk berjalan dalam kesulitan? Apakah aku juga membagikan makna dan kegembiraan pengalaman-pengalamanku akan Tuhan kepada yang lain, terutama yang membutuhkan seperti Maria dan Elizabeth itu? Baik kalau kita hening 1-2 menit sebelum kita sharing, kita bertanya, berdiskusi, dan seterusnya. Saya mohon supaya teman-teman bisa sedikit berpikir tentang pengalaman perjumpaan itu dengan latar belakang lagu. Satu lagu ya, kita putar satu lagu, kita hening sejenak, dan kita mau supaya kita menimbang-nimbang apa pengalaman-pengalaman Mariaku dalam masa Advent ini. Silakan Ruti atau teman yang bisa.
Baik teman-teman, saya pikir kita mulai saja dengan sharing dan beberapa pertanyaan kalau ada. Saya mau mengajak teman-teman untuk sharing juga. Kalau punya pengalaman sama seperti Maria yang menerima kabar gembira itu, walaupun tidak gembira-gembira amat ya. Ya, jadi saya berharap bahwa teman-teman juga bisa share 1-2 pengalaman kecil tentang kabar gembira. Sebelum saya juga bisa share sebenarnya, tapi saya lebih mau mendengarkan apa yang teman-teman sharingkan soal bagaimana, apakah saya punya pengalaman kabar gembira itu tidak, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan ketika menerima kabar gembira seperti Maria itu di dalam hidup saya. Silakan teman-teman yang mau share bisa langsung unmute atau langsung sharing straight to the point dan sesuai dengan topik hari ini. Untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ingin menyumbang dan supaya acara kita berlangsung terus, sumbangan kasih melalui cek payable ke WKICU. Cek bisa dikirim kepada Marcella Raharjo yang alamatnya sudah tertera di Zoom. Bisa juga melalui elektronik, melalui Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com. Bisa ada catatannya ISI. Lalu kita ada acara Iman yang Berpikir, itu untuk musim gugur. Nanti kita mulai sesi ke-8 hari Minggu yang dibimbing oleh Romo Thomas Hidyacaya SJ. Sesi ke-8 ini hari Minggu tanggal 12 jam 5 dan topik pembahasannya kematian. Dan untuk acara yang kedua, latihan rohani tetap yang sama, akan dibimbing oleh Romo Effendi untuk minggu depan ya, hari Kamis jam 8, tanggal 16 Desember, dan ini sesinya topiknya adalah kelahiran Yesus dari mata Santo Yosef, dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25.